Sebentar pak. Halo bro, urgent nih. Babe gue marah gara-gara nilai rapot gue jelek. Terus ada temen ngajakin mabar, gue malah bilang iya lagi. Gue mesti bilang apa ya? Ah, lu kebanyakan main. Yuk, bimbel DNF tutornya 100% dari PTN, belajarnya bisa offline dan online. Ah serius lu, ada bimbel yang kayak gitu? Ada dong, DNF sekarang lagi diskon 30%. Pakai kode referral gua juga nih, biar lu dapet diskon 100.000 lagi. Wah oke bro, thank you informasinya. Wah enggak beh, tadi cuma bercanda. Ayo cuma mau ikut bimbel DNF yang top. Bagus loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik saudara, gimana
bedanya evaporasi sama transpirasi itu, kalau evaporasi itu uap air yang dihasilkan oleh zat cair, ya kan? Tetapi kalau transpirasi itu uap air yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Oke, adik-adik juara gimana? Mengerti ya? Mungkin adik-adik juara kalau misalnya di dalam materi kita ini nih, kalau ada yang ditanyakan bisa nih follow Instagram kakak ya, Difla Usrotin ya. Iya tadi belum perkenalan ya, kakak lupa. Ya nama kakak Kak Difla Usrotin. Kakak ini pengajar di Nurul Fikri ya, pengajar IPA kalau SD. Bisa follow Instagram kakak Kak Difla Usrotin. Oke, follow ya, follow ya. Ya saya lanjutkan lagi ya. Nah di sini ada proses evaporasi sama transpirasi. Jadi kalau sudah terkena sinar matahari, kalau tumbuh-tumbuhan terkena sinar matahari, dia akan mengalami proses fotosintesis, dan proses fotosintesis itu akan menghasilkan uap air, ya kan? Salah satunya itu uap air. Nah, ini juga akan menghasilkan uap air. Ini uap air nih ya, uap air naik, terus sesudah naik dia akan menggumpal gitu ya. Berarti kumpulan gumpalan-gumpalan itu namanya adalah awan. Akan terbentuk awan nih di sini nih, akan terbentuk awan. Kalau dulu TK awan biru ya. Ini kakak gambarin awan. Akan terbentuk awan. Ya. Awan lah. Awan-awan ini ya, nanti kelamaan itu akan mengalami proses kondensasi. Bisa next mas. Ya udah sebelumnya aja. Nah proses kondensasi ya. Proses kondensasi itu adalah kumpulan uap-uap air ini yang berkumpul menjadi satu ya. Ini namanya proses kondensasi. Proses kondensasi. Kondensasi. Proses kondensasi. Nah, ketika ini kan kumpulan uap-uap air ya di sini ya. Kumpulan uap-uap air. Nah, ketika di sini sudah berlangsung lama, mungkin uap airnya bosen gitu ya, sudah berlangsung lama, maka nanti di sini uap airnya itu akan jenuh, gitu kan? Akan jenuh, konsentrasinya penuh ya kan, jenuh gitu. Nah ini akan berubah menjadi awan hitam. Ini berubah menjadi awan hitam nih, akan berubah menjadi awan hitam, akan berubah menjadi awan hitam. Berubah menjadi awan hitam. Nah, awan hitam ini yang lama-kelamaan sudah semakin membesar gitu ya, terus kena angin panas, nanti akan gitu ya, akan turun menjadi hujan. Nah, ini akan turun menjadi hujan nih, akan turun menjadi hujan, akan turun menjadi hujan. Nah, tetesan-tetesan ini, air hujan ini namanya adalah presipitasi ya, namanya adalah presipitasi. Presipitasi. Uap air yang jenuh terus berubah menjadi air ya, namanya presipitasi. Nah, di situ jika sudah terjadi presipitasi ya, air. Oh iya, mungkin kalian ada yang bertanya, kok kalau salju bagaimana gitu ya. Nah, kalau salju itu terjadinya di sini itu suhunya itu mungkin sangat dingin ya, mungkin di bawah, kalau di bawah 0 derajat Celcius itu bentuknya itu masih dalam keadaan beku ya, atau ya salju yang nggak cair. Nah di sini berarti suhunya sangat rendah di atmosfer kita ya, mungkin di daerah Eropa kali ya.
ini di sini suhunya sangat rendah di bawah 0 derajat Celcius, makanya dia turunnya itu berupa salju. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak turun salju. Ya bisa jadi kalau di atas pulau-pulau kita itu suhunya sangat tinggi ya, atmosfernya sangat tinggi. Tapi pada kenyataannya kan kita berada pada garis khatulistiwa ya, hanya punya 2 musim, yaitu musim penghujan sama musim kemarau. Oke, ya bisa saya lanjutkan lagi ya. Nah, di sini terjadi presipitasi. Nah, air ini, ya kan, air ini itu akan diserap oleh akar-akarnya. Ini kan punya akar-akar. Ini akar-akar. Punya akar-akar yang menghujam, ya kan. Nah, akar-akar ini tuh berfungsi untuk apa sih, gitu kan? Kalau kita belajar tentang tumbuhan, fungsi akar itu apa coba? Dia berfungsi untuk menyimpan air, ya kan? Menyimpan air dalam skala yang besar kalau tumbuhannya gede, gitu kan? Nah, tetapi kalau tumbuhannya kecil ya air yang disimpan cuma dikit aja, ya nggak? Nah, ini kalau pohon-pohon besar itu dia akan menyimpan air dalam jumlah yang besar. Nah, di sini akan tersimpan air nih, akan tersimpan air. Nah, air-air ini nanti akan kita gunakan untuk apa? Misalnya sebagai sumber air bersih, ya. Makanya kalau ini ya, alangkah lebih baiknya kalau kita ingin melangsungkan kehidupan kita, biar kita dapat menggunakan menggunakan air bersih gitu ya. Ada air bersih untuk minum, untuk mandi. Nah, ini jangan sampai hilang nih pohon-pohon besar yang ada di lingkungan kita. Karena apa? Karena pohon-pohon besar ini sangat membantu kita. Dia berfungsi untuk menyimpan air dalam skala yang besar. Nah, Kak, tapi kan sekarang hutan-hutan pada gundul. Nah, itu ya. Jadi tugas kita nih, ya, tugas kita nanti untuk kedepannya ya, jangan menebang hutan sembarangan. Ya, kalaupun misalnya mau ditebang nih, kita harus melakukan reboisasi atau tebang pilih, gitu ya. Nanti akan kita bahas. Oke. Ya, ini air-air ini terserap oleh akar, ya kan. Tetapi juga ada air yang larinya langsung ke sungai. Nah, ini misalnya sungai nih. Nah, sungai yang muaranya langsung ke laut. Ini juga ada nih. Ya, ini airnya langsung ke sungai. Nah, ini nanti muaranya langsung ke laut. Oke. Air ini yang meresap juga sebagian digunakan untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan uap air, maka akan terjadi transpirasi. Begitupun juga dengan air yang dari sungai langsung menuju ke laut atau menuju ke danau atau menuju ke bendungan, nanti akan mengalami proses evaporasi. Habis itu dia akan kondensasi. Habis kondensasi adalah presipitasi, begitu. Nah, ini namanya daur air. Proses atau siklus secara berulang-ulang dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi. Oke, begitu adik-adik juara. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya bisa DM ke Instagram kakak ya. Itu atau bisa DM ke Bimbel Nurul Fikri ya. Ya, oke. Nah, adik-adik juara sudah dapat ini ya, tes formatif yang sudah dikirimkan dari lokasi ya. Nah, mungkin nanti bisa dibuka. Kita akan coba mengerjakan, tapi yang mengerjakan adik-adik dulu. Nanti kalau adik-adik sudah mengerjakan, nanti kita bahas bersama-sama ya. Ya, oke. Nah, dari kesimpulannya tadi, ya, bagaimana sih agar daur air ini dia bisa berlangsung secara prosesnya itu bisa berlangsung secara baik gitu ya, biar ekosistemnya itu bisa bagus ya.
dapat menghasilkan air yang bersih gitu, tidak air yang tercemar. Biasanya kan kalau kita misalnya mandi ada air yang bau, berarti itu udah tercemar oleh lingkungan kita. Nah, bagaimana cara kita agar air yang kita konsumsi ya itu bisa menghasilkan air yang berkualitas bagus. Nah, oke. Nah, tadi dengan cara apa? Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan ya. Ini karena pohon-pohon ini tuh kan punya akar nih, akarnya itu untuk menyimpan air ya dalam skala yang besar. Terus apa lagi ya? Jangan membuang sampah sembarangan gitu kan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti bisa jadi air-air yang berada di sungai atau di sungai itu ya, di sungai nanti bisa tercemar dengan limbah sampah yang kita buang ya kan. Kita harus menjaga lingkungan nih ya. Kalau air yang berada di sungai itu sudah tercemar, bisa nggak kita konsumsi? Bisa nggak kita misalnya buat mandi di sungai gitu kan? Nggak bisa, bahaya buat kesehatan kita gitu ya. Terus apalagi ya cara kita agar menjaga keseimbangan ekosistem kita, misalnya nih ini contoh, kalau kita habis masak nih ya, misalnya adik-adik bantu ibunya nih masak nasi gitu ya, habis mencuci beras ya kan, habis mencuci beras airnya jangan dibuang ke got, jangan, kita manfaatin aja ya, kita manfaatin buat ini, buat menyiram tanamannya biar subur ya, biar tanamannya subur. Konon ya air cucian beras itu bisa membuat tumbuhan kita menjadi subur dan buahnya semakin banyak. Selain itu, tapi kalau kita habis nyuci ya jangan dibuang di tumbuhan, itu bisa menyebabkan tumbuhannya itu mati gitu. Terus hal apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk menghemat air? Menutup keran kalau sudah digunakan. Terus apa lagi? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kita, menutup keran, nggak boleh menggunakan air secara berlebihan gitu ya. Mandi banyak sekali air yang kita gunakan, jangan juga ya. Nah, cukup menggunakan air yang semestinya saja ya. Terus coba di next kakak. Nah itu menghemat air ya kan. Yang pertama adalah di situ ada setiap yang kita laksanakan ya. Nah itu jadi ya intinya harus hemat lah kita dalam menggunakan air. Nah, di situ sudah tertulis semua. Mungkin adik-adik juara bisa mencatat di slide yang sudah kakak berikan itu ya. Itu ada berapa ya di situ ya? Ada 6 ya kan? Di situ ada 6. Nah, mungkin di sini ada yang bisa saya sampaikan mengenai daur air. Jadi kesimpulannya itu adalah di dalam daur air itu, kenapa kok air tidak habis ya dalam kehidupan kita? Ya karena adanya daur air, ya kan, daur air dari proses evaporasi, transpirasi, terus berkumpul uap air jadi satu, ya karena namanya kondensasi. Nah, uap air ini sudah jenuh nih, dia akan turun jadi hujan, namanya presipitasi. Oke, ya. Ya silakan adik-adik juara buka TF, tes formatif yang sudah kita berikan. Ya silakan dibuka. Ya silakan adik-adik juara mengerjakan terlebih dahulu soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 silakan dikerjakan. Kakak akan tunggu selama 1 menit ya. Silakan dipikir. Nah nanti jawabannya apa gitu. Nanti kita akan bahas. Oke ya. Ya silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nomor 1 ya silakan. Soalnya apa tuh ya?
benda yang paling berperan dalam daur air ya, benda ini ya, benda yang paling berperan dalam daur air. Yang tadi udah kakak gambarkan ya, di situ sudah sangat jelas yang berperan sekali dalam proses daur air. A. Matahari. B. Apa tuh di situ? Bulan. Oh, masa bulan sih gitu kan? Terus C. Planet. Yang D. Satelit. Ya, silakan, ini gampang nih. Ya, silakan, pasti ada juara bisa ini mah, bisa. Ya, silakan dijawab. Dijawab ya. Ya, gimana? Sudah dijawab ya, Nah? Jawabannya yang benar apa yuk? Ya, yaitu benda yang paling berperan dalam daur air adalah, jawabannya yang benar adalah yang A, matahari ya. Jawabannya yang benar yang A, matahari. Karena apa? Karena matahari ini digunakan sebagai pemanas untuk air dan tumbuh-tumbuhan. Ini tumbuh-tumbuhan untuk fotosintesis, sedangkan air agar dia mampu melakukan penguapan atau evaporasi, gitu ya. Terus, oke, gimana ya? Bisa ya? Pasti betul nih. Oke, sekarang soal yang nomor 2. Ya, soal yang nomor 2 bagaimana tuh? Soal yang nomor 2. Nah, kita baca. Soal yang nomor 2 belum muncul-muncul nih ya. Oke, nah itu soal nomor 2 sudah muncul. Itu ada gambar ya kan? Ada gambar. Proses ini nih yang sudah kakak gambar di sini ya. Itu lebih bagus gambarnya. Daur air. Di situ apa tuh? Perhatikan gambar berikut ya untuk menjawab soal nomor 2 sampai nomor bawah. Ini langsung nih ya, dari poin nomor 2 sampai nomor 5. Oke, kita yang soal nomor 2 itu dulu ya. Proses evaporasi ditunjukkan oleh nomor ya. Di situ sudah ada nomor 1, 2, 3 sampai 4 ya. Silakan coba adik-adik jawab ya. Proses evaporasi. Tadi evaporasi udah tahu kan ya? Prosesnya di mana? Ya, silakan adik-adik jawab. Saya tunggu 1 menit ya. Silakan dijawab dulu. Oke. Silakan dijawab dulu 1 menit. Ya elah Git, nilai kayak gini, lu gak niat sekolah ya? Ya elah B, nilai segitu aja juga susah banget dapetnya. Hah, alasan bahel tong. Woi Git, mari kita mabar. Yoi bro, ayolah kita mabar. Apaan? Sebentar pak. Halo bro, urgent nih. Babe gue marah gara-gara nilai rapot gue jelek. Terus ada temen ngajakin mabar, gue malah bilang iya lagi. Gue mesti bilang apa ya? Lu kebanyakan main. Yuk, bimbel DNF tutorial 100% dari PTN, belajarnya bisa offline dan Oke, ya. Jawabannya berarti apa ya? Proses evaporasi ditunjukkan oleh nomor, yaitu nomor berapa ya? Di sini
ditunjukkan oleh nomor, jawabannya adalah nomor 1 ya, nomor 1 jawabannya ya. Jadi proses evaporasi ditunjukkan oleh nomor 1, yaitu penguapan oleh suatu zat air. Ini berarti zat cairnya adalah air laut, air danau ya. Oke. Ya, next. Pasti ada juara udah betul nih. Next, nomor 3. Nah, nomor 3 masih berkaitan sama gambar yang tadi, ya kan? Uap air mengalami pendinginan, kemudian membentuk titik-titik air, ditunjukkan oleh nomor berapa? Tadi udah ada tuh. Nah, ini di sini suhunya rendah ya kan, terus membentuk gumpalan-gumpalan awan. Ini titik-titik air kan akan, itu namanya apa? Itu berarti ditunjukkan oleh nomor berapa? Ayo silakan dijawab. Fikri, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Nilai rapor saya jelek gara-gara kamu. Sebagai teman, mestinya kamu bantuin saya. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu, kamu mesti rajin lagi belajarnya. Iya, saya tahu. Tapi belajar sendiri itu susah banget, Fikri. Lebay banget sih. Kan ada bimbel Nurul Fikri. Segera daftar ke Nurul Fikri, ada diskon 30% untuk kamu. Oke, jawabannya apa ya? Yaitu kondensasi. Kondensasi yang tepat ditunjukkan oleh nomor 3 ya. Uap air yang mengalami pendinginan kemudian membentuk titik-titik air ya, ditunjukkan oleh nomor 3. Next, kita kerjakan nomor 4 ya. Proses terjadinya hujan ditunjukkan oleh nomor berapa? Proses terjadinya hujan di sini, sini udah ada. Namanya apa tuh? Ya, situ apa ya? Ya silakan coba. 1 menit ya. Itu ada apakah evaporasi, apakah kondensasi, apakah presipitasi, apakah transpirasi ya. Tadi sudah kakak jelaskan. Ya, atau mungkin kalian juga bisa melihat di modul Nurul Fikri ya yang sudah kalian dapatkan, ya kan? Mata pelajaran sains ya kan? Itu nanti bisa dibaca-baca, itu materinya sangat lengkap sekali. Ya, silakan. Oke, sudah jawab ya? Nah, proses terjadinya hujan ditunjukkan oleh nomor di situ, gambarnya tadi nomor berapa ya? Di situ ya? Nomor 4 ya. Berarti jawabannya yang D, yang 4. Oke, silakan yang nomor 5. Nomor 5 ya. Proses yang dipengaruhi oleh suhu adalah proses nomor, nah itu nomor berapa yang dipengaruhi oleh suhu? Yang tadi kakak bilang karena panas terus dia menguap, ada penguapan. Terus yang di atas suhunya bagaimana, gitu kan? Tadi udah ada semua itu, ya. Yuk nomor berapa berarti? Ya, nomor berapa? Oke, jawabannya adalah proses yang dipengaruhi oleh suhu adalah proses evaporasi dan kondensasi. Dalam gambar ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Yang B jawabannya. Oke, next nomor 6. Nah, berikut ini merupakan manfaat air ya. 1, menggantikan cairan tubuh yang hilang. 2, pembangkit tenaga
listrik. Nah ini juga bisa nih, tadi manfaat air itu juga bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Berarti namanya pembangkit listrik tenaga air ya. Tadi maaf ya belum kakak bahas itu. Terus yang ketiga irigasi pertanian, yang keempat kegiatan industri, yang kelima proses fotosintesis ya. Manfaat air yang dimanfaatkan secara langsung oleh manusia ya. Ini yang ditanyakan adalah oleh manusia. Ada juara, harus hati-hati nih di sini nih. Nah berarti jawabannya apa tuh? Ya silakan coba dijawab tuh. Harus hati-hati. Itu yang digunakan langsung oleh manusia ya. Coba. Ya silakan dijawab dulu. Nah itu ada 5 pernyataan ya. Silakan. Kira-kira air yang bisa dimanfaatkan langsung oleh manusia itu yang mana? Apakah yang A 1 dan 5 saja, yang B 1, 3, 4, 5, yang C 2, 4, 5, yang D 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang mana tuh? Nah, jawabannya yang mana? Sudah dijawab ya? Oke, apa jawabannya ya? Kira-kira? Ya, jawabannya yang benar adalah yang D. 1, 2, 3, 4. Loh, Kak, kan 5 tadi juga bermanfaat kan untuk air itu ya, untuk proses fotosintesis. Oh iya, betul. Air bisa digunakan untuk proses fotosintesis, tapi itu konteks soalnya yang digunakan langsung oleh manusia. Kalau pertanyaannya langsung oleh tumbuhan, ya betul, jawabannya proses fotosintesis, karena itu kan yang melaksanakan proses itu kan tumbuh-tumbuhan, bukan manusia, gitu kan? Ya, berarti jawabannya yang 1, 2, 3, 4, yang D. Oke, kita next nomor 7. Ya. Nah itu. Dalam kehidupan modern sekarang ini ya, manusia memanfaatkan air untuk berbagai keperluan ya. Terus misalnya untuk pembangkit tenaga listrik. Wah, tadi aku udah bilang nih ya. Nah, pasti bisa nih kalian nih. Misalnya pembangkit listrik tenaga apa ya? Ini kan kita membahas air ya. Jadi pembangkit listrik tenaga apa? Silahkan dijawab. Ya, silahkan dijawab dulu. Apakah PLTU? Apakah PLTA? Apakah PLN? Ini PLN ya. Apakah itu tadi apa lagi ya? PLTU, PLTD. Ada PLTD nggak tadi ya? PLTD. Iya ada PLTD ya. PLTD, PLTA, PLN, apa PLTU? Nah, silakan dijawab adik-adik. Ini langsung pasti susut. Oh, berarti yang ini. Oke. Ya kita bahas yang nomor 7. Dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan modern sekarang ini, manusia memanfaatkan air untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pembangkit listrik tenaga. Nah, berarti jawabannya mana? Betul, yang B, PLTA. Kenapa? PLTA itu merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini biasanya digunakan ketika daerah-daerah itu mempunyai sumber air yang melimpah, misalnya punya air terjun, ya kan? Nah, ini digunakan untuk pembangkit listrik tuh dengan memanfaatkan ada yang namanya energi potensial, ya kan? Jadi energi potensial itu bisa dari air itu bisa memutar turbin, ya kan? Nah, terus, Kak, PLTD itu apa, gitu kan? PLTD adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi ini sumber tenaganya adalah diesel, ya. PLN, nah PLN ini pembangkit listrik nggak? Enggak, PLN itu kalau nggak salah merupakan singkatan dari perusahaan listrik negara yang bukan pembangkit listrik, ya bukan. Nah kalau PLTU itu adalah pembangkit listrik tenaga uap, ya. Nah di sini pembangkit listrik tenaga uap ini ya, pembangkit listrik tenaga uap itu sudah sering kita jumpai ya. PLTU. Kalau di daerah saya itu Rembang ya. Di daerah Rembang itu ada PLTU ya, ada PLTU itu besar sekali tuh ya. Nah, oke ya. Daripada kita langsung aja deh nomor 8 ya. Jadi tadi jawabannya yang B ya. Nomor 8. Manfaat air bagi tumbuhan adalah untuk manfaat
Yang paling silakan dicoba. Oke, pasti langsung bisa ya. Ya, jawabannya apa? Berarti manfaat air bagi tumbuhan adalah untuk, ya tadi aku bilang proses fotosintesis ya, proses fotosintesis tadi nih, proses fotosintesis ya kan. Nah, nanti akan menghasilkan uap air lagi gitu ya. Fotosintesis nanti bisa menghasilkan gula kalau nggak salah ya. Oke, lanjut ya, nomor, berarti jawabannya ini C ya, 8C. Oke, lanjut nomor 9 next. Berikut ini adalah cara penghematan air, ada cara. Ini ada kata-kata caranya nih, berarti ini sebenarnya jawabannya juga agak benar semua ya. Ada satu sih yang nggak benar, bisa kita eliminasi. Mungkin itu apa ya jawabannya? Kalau menu berikut ini adalah cara penghematan air. Mungkin ini apa ya? Kecuali kali itu ya. Nomor 9 itu mungkin kecuali. Berikut ini adalah cara penghematan air. Mungkin itu kecuali itu. Coba. Yuk kita coba bahas ya. Berikut ini adalah cara penghematan air adalah yang A, menutup keran jika tidak diperlukan. Itu betul ya. Itu juga merupakan cara penghematan air ya. Terus B, mencuci kendaraan setiap hari. Mencuci kendaraan, apakah kita itu menghemat air kalau mencuci kendaraan setiap hari? Enggak ya, kita harus memanfaatkan air seperlunya saja. Yang C, menyiram tanaman dengan air bekas mencuci beras atau sayuran. Itu juga betul ya. Tadi itu salah satu pemanfaatan air ya, biar kita tidak membuang-buang air. Yang D, memperbaiki keran yang bocor. Nah, itu juga menghemat air. Berarti mungkin ini tambah kecuali ya. Coba adik-adik di TF-nya itu ditambah kecuali. Berarti jawabannya yang B ya, mencuci kendaraan setiap hari. Nah, nggak setiap hari pula kali ya untuk mencuci kendaraan. Bisa seminggu 1 kali atau 3 hari sekali gitu. Ya. Oke, next nomor 10. Nah nih, kegiatan yang mempengaruhi daur air. Oke, adalah itu ada pernyataan 1, penebangan hutan, 2, pembuatan pabrik besar, 3, pembangunan perumahan, 4, pembudidayaan ikan. Pernyataan yang benar terdapat pada nomor berapa tuh ya? Kalau nomor 1 betul nggak? Coba adik-adik dijawab dulu. Ya, yang mempengaruhi daur air. Apakah penebangan hutan, pembuatan pabrik, pembangunan perumahan, pembudidayaan ikan? Ya, silakan dijawab. Oke, pasti sudah bisa ya? Ya. Kegiatan yang mempengaruhi daur air adalah penebangan hutan. Oke, itu betul. Kenapa? Coba kalau hutannya kita tebang-tebang, apakah nanti akarnya ini bisa menampung air? Ya bisa, nanti malah kita dapat bencana tanah longsor, banjir. Ini misalnya rumahmu di sini nih. Nah, ini kamu bisa kebanjiran ya. Jadi alangkah pentingnya itu akar-akar pada pohon ini sangat penting sekali. Terus nomor 2, pembuatan pabrik besar. Nah, kalau pembuatan pabrik besar ini, kenapa kok bisa mempengaruhi siklus daur air? Karena rata-rata pembuatan ini ya, pembuatan pabrik besar itu tidak ada ruang untuk peresapan air. Nah, nanti air yang untuk cadangan gitu ya akan sulit untuk disimpan ya. Karena penyimpanan yang baik kan berada di dalam tanah ya, karena dia menjadi bersih kembali gitu. Terus pembangunan perumahan ya sama kayak tadi ya, tidak adanya ekosistem untuk menyimpan air ya. Jadi kalau misalnya nih kalian di rumah kalian ya, alangkah lebih baiknya itu ada tempat untuk peresapan air ya, biar kita mempunyai sumber air yang bersih gitu ya, karena untuk menyaring. Kalau untuk pembudidayaan ikan itu tidak mempengaruhi daur air ya, itu tidak mempengaruhi. Jadi pernyataan yang benar terdapat nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya yang B. Oke? Ya. Gimana? Ada juara? Pasti nilainya pada betul semua nih ya, 100 semua ya. Ya oke. Oke, cukup sekian ya.
ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan ya dengan sabun ya, karena ini lagi musim wabah corona ya. Cuci tangan, habis pegang apa gitu cuci tangan ya. Dan cuci tangannya harus menghemat air ya, jangan airnya banyak banget jangan ya. Kita harus menghemat. Oke ya? Ya oke, cukup sekian. Terima kasih. Oh ya, di sini ada promo diskon 30% ya sampai 15 April di Nurul Fikri. Jangan lupa ya, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu atau adik-adik semuanya ke Nurul Fikri karena kualitas Nurul Fikri memang top banget ya. Ada diskon 30% sampai tanggal 15 April. Oke ya? Ya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.